Indonesia. Terus semua menangis. Tuh. Putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah resmi berakhir pada Rabu 11 Juni kemarin. 6 dari 8 perwakilan benua kuning di putaran final akhirnya sudah diketahui. Mereka adalah Iran, Uzbekistan, Korea Selatan, Yordania, Jepang, dan Australia. 2 tiket lagi akan diperebutkan 6 negara yang lolos ke putaran 4, termasuk timnas Indonesia. Keenam negara itu mengakhiri putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan finish di posisi 3-4 di masing-masing grup. Timnas Indonesia bersama timnas Arab Saudi mewakili grup C. Kemudian dari grup A ada timnas Qatar dan timnas UEA. Lalu grup B diwakili oleh timnas Irak dan timnas Oman. Nantinya putaran 4 akan digelar di venue netral. 6 negara tersebut akan dibagi ke dalam 2 grup berisi masing-masing 3 kesebelasan. Fase ini akan memakai sistem setengah kompetisi atau round robin. Setiap negara akan memainkan 3 pertandingan masing-masing pada 8, 11, dan 14 Oktober 2025. 2 juara grup bakal menggenggam tiket terakhir ke Piala Dunia 2026. Sedangkan 2 runner-up akan beradu di babak kelima guna mencari perwakilan Asia ke playoff antar konfederasi. Saat semua mata tertuju pada babak selanjutnya, timnas Indonesia justru harus berhadapan dengan lawan yang disebut-sebut sebagai anak emas AFC. Apakah ini sekedar kebetulan atau tanda bahwa jalan Garuda akan semakin terjal? Adapun drawing putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan digelar pada 17 Juli 2025. Timnas Indonesia kemungkinan besar menempati pot 3 bersama timnas Oman sehingga akan berjumpa lawan-lawan kelas berat. Bukan hanya Indonesia yang merasakan tekanan, Palestina harus mengubur mimpinya karena keputusan kontroversial. Sejumlah media asal Palestina menuding kepemimpinan pengadil pertandingan sangat kontroversi, khususnya di akhir laga ketika memberikan hadiah penalti bagi Oman. Oman menjadi tim terakhir yang memastikan tepat di putaran 4 setelah puluhan pemain mereka secara dramatis mengimbangi tuan rumah Palestina dengan skor 1-1 di Stadion King Abdullah II, Amman, Yordania, Rabu kemarin dalam laga pamungkas grup B. Sebenarnya, peluang Palestina tampil di putaran 4 sangat terbuka karena berhasil mengungguli lawannya sejak menit ke-49. Apalagi Oman harus bermain dengan 10 pemain setelah Harib Al-Sadi diganjar kartu kuning kedua di menit ke-73. Palestina pun sudah bersiap menyambut kemenangan, mengingat laga sudah berada di injury time. Tetapi Issam Al-Sabi meruntuhkan harapan itu dengan mencetak gol di menit 90+7. Keputusan ini memicu protes keras dari pemain dan staf Palestina. Ada yang menilai keputusan wasit terlalu berat sebelah. Hal ini mengingat tekanan tinggi dan situasi pertandingan yang sangat menegangkan. Air mata para pemain Palestina pun berjatuhan. Hal itu bersamaan dengan banyaknya pemain yang tergeletak di lapangan dengan rasa sakit kehilangan poin penuh di penghujung laga. Hasil itu tidak mengubah posisi di klasemen akhir grup B. Oman menduduki peringkat 4 karena unggul 1 poin dari Palestina. Seruan kontroversi semakin meningkat, khususnya di kalangan pendukung timnas Palestina. Dari video yang beredar di media sosial menjadi penyebabnya. Dalam video itu memperlihatkan bagaimana proses hadiah penalti yang diberikan kepada Oman. Wasit mengkol salah satu pemain Palestina yang mencoba menghentikan laju pemain lawan yang akan menyebut bola umpan korsing. Tetapi pendukung Palestina yakin dan menyebut keputusan wasit kontroversi. Sebab dari tayangan ulang jelas tidak ada pelanggaran yang dilakukan pemainnya untuk menjatuhkan pemain Oman. Selain kontroversi penalti, ada beberapa insiden keras yang dialami pemain Palestina selama pertandingan, termasuk pelanggaran yang dinilai kurang tegas penanganannya oleh wasit. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai standar pengawasan pertandingan dan potensi tekanan psikologis yang dirasakan pemain Palestina dalam laga yang sangat menentukan ini. Sementara itu, AFC dianggap semakin tak adil, pilih Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah round 4. Tak hanya supporter timnas Indonesia yang geram karena pemilihan lokasi yang dinilai tidak adil.
Rupanya Irak juga memprotes hal tersebut dengan mengirim surat ke AFC. Irak juga ingin menjadi tuan rumah di putaran keempat dan mereka sudah lolos. Begitu juga dengan Indonesia, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan mereka telah membidik agar Indonesia menjadi tuan rumah di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun demikian, kecil kemungkinan Indonesia mendapatkan kesempatan menjadi tuan rumah round 4. Di lain sisi, kubu Irak melalui Persatuan Sepak Bola Irak akan mengkritik habis tentang cara kinerja dari AFC ini. Penunjukan lokasi tersebut memang seakan tidak fair dan bisa dikatakan mereka sudah dipastikan lolos untuk putaran keempat. Mereka diuntungkan menjadi tuan rumah dan seperti sudah disetting agar Qatar dan Arab Saudi itu harus lolos. Timnas Indonesia tidak akan bertemu dengan Arab Saudi karena telah bertemu lebih dulu di grup C. Pada skenario ini, Irak menjadi negara yang paling dirugikan. Pasalnya, Qatar dan Arab Saudi itu masuk di pot 1 untuk unggulan. Irak ada berada di pot 2 bersama dengan Uni Emirat Arab. Sementara Timnas Indonesia berada di pot 3 pemenang antara Oman dan Palestina. Dari aturan FIFA, penentuan pot tersebut berdasarkan ranking FIFA terbaru sebelum 17 Juli 2025. Maka dari itu, Irak memprotes habis kalau sejak awal bahwa ada ketentuan dari FIFA atau AFC ini bahwa tim punya peringkat terbaik yang menempati posisi ketiga. Kalau sejak awal ada ketentuan dari FIFA atau AFC bahwa tim punya peringkat terbaik yang menempati posisi ketiga, mungkin agak lebih bagus dan lebih fair. Jika sebuah tim atau satu tim yang masih punya kepentingan untuk lolos dan mereka dikasih kesempatan untuk menjadi penyelenggara atau tuan rumah, maka akan menimbulkan kontroversi dari berbagai sudut pandang. Wasit pun dalam akan menguntungkan atau memihak tuan rumah, tidak mungkin mereka akan merugikan tuan rumah. Oleh sebab itu, ini yang juga menyebabkan Irak ingin bidding dan juga memprotes mengkritik semua kebijakan keputusan yang diambil oleh AFC untuk khusus di putaran keempat. Namun di tengah hiruk-pikuk kontroversi, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memilih untuk tidak terpancing. Fokusnya jelas memperkuat timnas dan memastikan Garuda tak lagi jadi korban kecurangan. Untuk mempersiapkan itu, Erick sudah mengonfirmasi bahwa tim Garuda akan menggelar laga uji coba melawan dua tim dari Timur Tengah, yaitu Lebanon dan Kuwait pada FIFA Matchday bulan September. Salah satu yang jadi perhatian adalah pertandingan nanti akan digelar di Arab Saudi atau Qatar. Tentunya bagi skuad Garuda ini akan menyulitkan karena bermain tandang. Melihat laga terakhir saat tandang ke markas Bahrain berjalan cukup kontroversial. Ketum PSSI meminta publik untuk tidak berpikiran negatif sebelum bertanding. Saat ini fokus utama adalah memberikan persiapan maksimal untuk skuad Garuda. Kita tidak boleh berpikir itu kecurangan. Kita bermain sebaik-baiknya kalau kita dicurangi apapun ketahuan, kata Erick Thohir. Di lain sisi, Simon Tahamata ungkap kondisi skuad Garuda saat ini. Usai dipermalukan Jepang 0-6, seluruh pemain menangis karena kecewa dengan kekalahan telak tersebut. Namun apa daya, itulah hasil akhir dalam laga tersebut meskipun tidak sesuai harapan. Simon sendiri menyayangkan kekalahan besar yang diterima Garuda. 6-0, 6-0, it's so gratis football. Ini memang pertandingan. Ya kalau karena 6-0, bikin apa? Terus semua menangis.